Halo, Halo. semuanya, balik lagi di channel Ngobrolin Visa. Ngobrolin Visa. Gue lupa ya. Oh, jangan lupa dong, jangan lupa kan ada di sini ada logonya. Masa lupa, Mas. Oh, udah logonya di bawah nih. Ngobrolin Visa ini channel apa sih? Nggak tahu ya. Channel kalau memang nggak ada yang nonton kita rubah jadi channel masak. Makan sama masak ya. Masak, bener, gitu. bener. Jadi koki. Jadi gigi. Oke, jadi di episode kali ini kita akan ngebahas mengenai Visa. Iya, Visa. iya sih. Ya, kan ngobrolin Visa ya. Kalau ngobrolin orang gibah. Ngobrolin Visa. Jadi Visa acara Jerman gosip. ya kita. Visa Jerman. Kita Jadi, Visa Jerman. Kali ini kita akan ngebahas Visa Jerman. Betul. Informasi yang penting nih, mulai dari nyiapin dokumen sampai dengan datang kemana datang, betul. Kalian apply di ngajuin mana ya. sih? Apakah aplikasi center atau gimana? atau apply langsung ke kedutaan. Iya, betul. Gitu. Betul. Oke, Gung. Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. bukan ini bukan Aja sih. itu bukan Pancasila. Jadi pertama kita pilih topik atau enggak kenapa kita pilih Visa Jerman ini memang Ini apa cukup menarik sih sebenarnya. Betul. Karena ini Walaupun destinasi wisatanya banyak juga. Apa ya? lumayan ya, klasik banget sih ya, sebenarnya. kota-kotanya ya, memang mengenai- klasik ya. Tapi nggak cuma turis ya, bisnisnya banyak. Iya, bisnis juga perusahaan- banyak Iya, tuh. perusahaannya Ya, banyak. perusahaan Yang mesin lebih- itu banyak. Nah, iya betul, otomotif. Iya, Iya. otomotifnya banyak kan di situ. Terutama sih kalau yang sering tiap tahun rutin itu pameran. Oh iya. Pameran otomotif. informasi apa Betul, segala betul, macam, betul. pameran buku lah apa segala macam itu Ya. memang terkenal banget ya Di Jerman tuh emang banyak banget. Terus kalau yang studi juga banyak. Oh, Ya kan? studi bagus banyak. Studi Bagus, banyak. benar. Buat Ya, teman-teman yang mau studi ya. Betul, teman-teman yang mau studi boleh juga. Boleh. Nah, kalau untuk visanya sendiri nih, Jerman termasuk yang ngasihnya panjang juga nggak? Kayak Belanda kan panjang, Perancis panjang, Spanyol, Itali kadang-kadang panjang, gitu ya kan? Kadang-kadang panjang. Tapi Juga sih. nah, benar juga kadang-kadang ya kan dalam situasi tertentu panjang. Jerman nih, pasca- Jerman, gua ambil kesimpulan aja ya. boleh. Ngasihnya, mohon maaf nih ya untuk kedutaan Jerman, ngasihnya maaf. pelit. Mohon maaf, tapi kita cinta Jerman. Tapi intinya gini, memang masing-masing negara Eropa ya atau Schengen ini memang punya kebijakan masing-masing dalam rangka memberi berapa lama valid Ya, visanya. betul. gitu. Jadi itu balik lagi ke keputusan Kedutaan kedutaan. kalau mereka bilang kita memang selalu ngasihnya pendek sesuai dengan perjalanan atau kalian perginya cuma seminggu tiba-tiba cuma dikasih 2 minggu ya Nggak ada. mereka. Iya, jadi Betul. jangan baper, jangan sedih, kan bisa apply lagi. Emang ada yang baper ya Kadang-kadang ada. atau marah mungkin Atau ya? marah kesel kok dapetnya cuma 2 hari. Iya. Padahal Mau ngapain? dia 2 hari baru Kemana sampai dia udah pulang lagi. gitu kan. Oke, nah untuk visa Jerman nih sebelum datang ke application center, emang bener di application center kan? Iya, ada application center. Center. Jadi Ya, Jerman akhirnya ini- ya. Ya? Akhirnya kan. Akhirnya, Kan, betul. ya. Akhirnya ada di application center. Betul. Jadi kenapa kita bilang akhirnya? Karena tadinya di mana, Mas? sejak lama itu memang apply-nya langsung di kedutaan. Dan kalau kalian yang pernah apply visa Jerman di kedutaan, kalian Pasti pasti tahu tahu. kenapa gitu agak sulit Agak gitu. sulit. Bukan sulit sih, panas ya. Panas banget, dan coy. panas dan dingin, kadang kuyup Karena hujan. karena Jadi hujan gitu. mungkin kalian yang pernah tahu yang langsung apply di kedutaan sangat terbatas ya, mulai dari appointmentnya terbatas, terus kemudian counter yang disediakan juga terbatas. Betul, terus kalau tempat pakai- menunggunya juga nggak enak kalau pakai pihak ketiga untuk bantu, nggak semua juga boleh diizinin masuk. Betul, hanya orangnya. Jadi Kadang kita bingung ya di dalam Betul. kita kontrolnya juga susah. Handphone kan dititip. handphone nggak boleh dititip. dipakai Nah, gitu. kalau gitu sekarang datangnya kemana nih? Kalau Nah. untuk visa Jerman? Mulai sekitar tahun berapa sih gue? 2019 ya kalau nggak salah. Wah, awal. 2018 akhir ya. 2018 akhir. Si Jerman ini sudah dipegang oleh application center yaitu VFS. Hey. VFS. Iya. Bukan. Anak WFS ya dulunya. Bukan, ini baju kakak saya. Gitu. Nah, jadi semenjak dipindah ke VFS di lantai 1 yang di Kuningan City itu kita bisa bilang lebih efisien Lebih lah ya. efisien dan dari mulai apa namanya jadwalnya, Oke, tempat terus nunggunya, tempat nunggunya lebih enak. kemudahan Terus kayak kalau kalian belum foto, Ya. kalian perlu fotokopi enak ya, sempat ada tempatnya. ngeprint ada. Betul. Jadi kalau ada yang kurang apa segala macam gitu. Gitu, dan mereka kalau di VFS kan mereka masih mau nunggu. Kalau wah nih ada kurang ini dikasih. Biasanya dikasih. sadis ya. Kalau kedutaan ada pengumuman ya, dokumen tidak lengkap tidak akan diterima sama counternya. Jadi
Kalau VFS masih oke. Maaf ya kedutaan Jerman. Jadi kalau Emang kedutaan gitu. kita ke kedutaan terus bilang ini kamu kurang nih rekeningnya kurang 1 bulan. Oh ya Bu, saya boleh ngeprint dulu. Nggak Bikin boleh, appointment lagi. bikin appointment lagi. Dokumen dikembaliin, bikin appointment lagi. Gitu. Sedih. Sedih, sedih banget. Sedih. Udah gitu jadwalnya kan kalau di kedutaan, wah susah. Susah banget. Iya betul. Karena sangat terbatas Iya, ya konternya itu cuma dia. dikit dan seingat gue tuh di Jerman itu konternya cuma 4. Iya, dua Cuman itu turis. turis satu lagi Satu pokoknya bisnis, khusus untuk long stay ya. Satu lagi ya Yang khusus kayak long family stay. dan Ya, student family, ya gitu. betul sama working di sana. Iya betul. Nah, Gitu. jadi langkah pertama nih kalau kalian mau mencoba untuk apply visa Jerman, otomatis kalian siapin dokumen. Betul. Dan dokumennya juga seperti Kayaknya yang kita infokan. iya nggak ada sama yang ya. lain-lain ya. Biasa aja ya dokumen. Jadi nggak pakai dokumen. Bukan, maksudnya pakai. Yang paling penting ada paspor. Oh iya, Iya, paspor. karena visa ditempel di paspor, bukan di jidat. Oke. Jadi kalian otomatis perlu paspor, kalian perlu foto, Betul. yang perlu standar 3,5 kali 4,5 latar belakang Foto putih. waktu SD boleh atau yang terbaru. Foto baru lahir. Apa kalau sama dengan SD begini? Kurang lebih aku Udah imutnya sama. Oh, Oke, terus kemudian asuransi perjalanan? Asuransi perjalanan itu penting, Issued wajib. apa Asuransi perjalanan itu sangat-sangat kita sarankan sudah di-issue. sudah di-shoot? Kalau Jadi nanti kalau nggak jadi cek- berangkat, Kalau jadi berangkat biasanya si pihak yang membuat travel insurance punya kebijakan ya. Kalau oke. misalkan mungkin nggak jadi berangkat atau visanya ditolak, kalian Kita bisa refund atau apa. bisa Tapi itu ngecek. ngeceknya sama maskapai asuransi, Iya, yang sama betul. kita yang nggak tahu. Ya, betul. Nah, dokumen yang lainnya yang kita bilang sama juga, otomatis kalian harus menyediakan surat keterangan bekerja kalau kalian bekerja, Betul. ataupun kalau kalian Punya kuliah dan usaha juga ya. sama ya, bekerja. Usaha, Terus ya, kuliah, siup. sekolah itu Betul. juga harus ada surat dari kampus berarti ya. Iya, kalau kita kuliah gitu. Rekening juga sama ya. Rekening 3 standar bulan. 3 bulan terakhir. Betul. Tiket hotel. Tiket hotel. Ada bookingannya aja lah. nggak usah Bookingannya, di-shoot. betul. Jangan sekali lagi kita selalu bilang bahwa memang sebagian besar kedutaan Schengen itu bilang bahwa jangan di-shoot Dulu betul gitu, sampai bookingannya. proses visanya selesai. Ya, betul Itu sekali. menghindari mepet apply-nya atau udah selesai prosesnya belum selesai tapi udah harus berangkat. Iya, betul. Karena kedutaan tidak suka dipaksa-paksa. Nggak mau ya, Nggak mau, suka-suka sendiri suka-suka. Kan punya aturan. Iya, betul. Iya, yang mau berangkat siapa kok ngatur-ngatur. Nah, kalau dokumen kalian udah siap, Itu galak. kalau dokumen udah siap, kita bikin formulir Bikin formulirnya online atau boleh manual tuh dia? Atau manualnya? online. Online. Kita sarankan banget online karena Online, untuk mempermudah prosesnya juga. Dan isiannya harus betul ya. Karena kalau salah nanti Nah, sama VFS harus diisi Betul. ulang tuh. Jadi memang salah satu catatan kita adalah pengisian formulirnya benar dan kalian ngeprintnya juga benar karena di halaman belakang tuh ada barcode-nya. Oh iya, Itu betul. akan di-scan oleh mereka. Jadi harus terbaca dengan jelas supaya kalian nggak misalkan harus ngeprint lagi, Iya, harus bikin lagi. kayak Memang sih gitu. kalau formulir di VFS tuh ada kayak booth untuk bikin formulir, cuma kan makan waktu ya. Nanti kalian Iyalah. harus ngantri lagi Betul. dari awal. Jadi Jadi kalau nggak efisien bisa, juga nggak dong. efisien. Kalau bisa sebelum di print dicek dulu, jangan main langsung print aja. Iya, betul. Itu untuk menghindari udah lama-lama nunggu di tempat tunggu, maju ke counter, Iya. ternyata formulirnya salah, ngisi formulir lagi, terus harus ngantri lagi. Iya, buang betul. waktu gitu. Terus dokumen pribadi tetap ya, kakak Tetap KTP, pribadi, akta kelahiran, yang lainnya tetap sama. tetap sama. Jadi secara umum sebenarnya dokumen untuk visa Schengen tuh negara manapun sama ya, Hampir hampir sama, sama. betul. Cuma ya paling ada beda tipis-tipis di sana Betul. sini karena ada yang harus diterjemahin. Yang dimana pasti kita note juga ya. Ya, kita betul. Kita infokan juga. Betul. Nah, dokumen gue udah punya. Udah. Terus formulir Formulir gue udah jadi. buat. Gue harus bikin appointment dong. Iya, appointmentnya harus di VFS ya. Iya, Di datangnya website VFS. Nanti linknya di mana tuh? Bisa dilihat di bawah Ada, atau jadi kalian bisa masuk ke websitenya VFS Jerman yang ada di Indonesia. Di situ nanti gampang kok di halaman depannya untuk Udah, membuat appointment, ya, book gitu kan. appointment-nya udah ada. Klik aja, nanti kalian bisa login dengan email kalian. gitu Betul. kan. Buat dulu kalau belum pernah Bikin akun login. ya? Ya, bikin semacam akun, bikin akun, semacam bikin betul. akun dulu. Nanti kalian silakan pilih nih appointmentnya mau hari Hari dan dan jam berapa. Iya, dan tanggal berapa. Betul, Tuh. gitu. Nanti pas appointment datangnya tuh sesuai sama jadwalnya. Jangan Iya. sehari sebelum ya nggak boleh. Berarti dia karena dia di VFS di lantai 1 ya di Kuningan City ya. Iya, dia ngumpul tuh sama Di satu Schengen ya? yang lain di Iya, lantai betul, satu ya, betul, betul. betul, Jadi betul. kalau posisinya counternya Jerman itu masuk, sini Itali, dan sebelah situnya lah.
Oh, jadi nggak terlalu harus masuk ke Iya, dalam. nggak harus ke dalam. Jadi dari pintu masuk tuh udah kelihatan ada tulisannya. Oh, oke, karena Germany Visa Application Center ya. jelas ya di situ Jelas, ya, jelas. pas kita masuk kalian masuk gitu. Nah, begitu nanti kalian sudah datang sesuai jam appointment-nya, sekali lagi jangan telat. Jangan gitu. telat. Kalau terlalu awal nggak masalah ya. Secara dikuncit bisa nunggu di Iya, mana di mana aja. aja. Ya. Kalau telat Betul. gimana, Gung? Kalau telat satu paling nggak lapor dulu ke dalam. Kalau nanti staffnya mungkin Berapa menit sih biasanya dia? biasanya Tidak boleh lewat dari 15 menit. Oh. Gitu. Kalau masih 5 menit yang penting lapor dulu sih ke security sama ke staffnya kalau telat. Kalau udah setengah jam biasanya bikin appointment baru atau Jerman tuh kayaknya bisa prime time. Ada Ya, pilihan prime time, ada ya? pilihan prime time sama premium lounge kayaknya. Iya. Tapi ingat kalian harus bayar lagi. Itu extra charge. Jadi extra jadi charge jangan berapa? telat lah. Iya, cek di website VFS. Betul. Jadi better jangan telat lah. Kalau kalian nggak sanggup berangkat pagi, jangan usah pagi-pagi Iya. jam 8 gitu. Oh, nggak usah ngoyo jam 8 lah. Gitu. Misalkan rumah gue di BSD gitu kan, di Kuningan. Terus gue pengen jam 8 pagi. Iya, biar cepet selesai. Terus gue berangkat Ngapain? dari BSD jam 7. Selesai bola-bola. Tidak ada. Mau sampai sore jam Telatnya berapa? 2 jam, Iya, yang ada yang ya dikira-kira aja lah kalau daerahnya macet, jangan usah pagi-pagi. Yang Iya. VFS bukanya lebih panjang kok. Lebih panjang, Dibandingkan kedutaan dia jam 8 sampai jam Sampai sekitar jam 2, 3 ada. ya, jam 3 untuk Jadi, penerimaan waktu aplikasinya. masih panjang, jadi kalian bisa planning dulu kira-kira yang waktu yang tepat buat kalian datang ke sana tuh kapan. Iya, karena kalau kalian datang ke sana terus alasannya, iya jalanan macet di Jakarta macet, Bray, gitu ya kan. Mungkin di Jombang nggak macet. Jombang Jawa Timur. Ya bagian timur. Nganjuk. Atau Pekalongan nggak macet Betul. mungkin ya. Halo Nah, Pekalongan. Kalau udah datang masuk kita dapat Nomor antrian, nanti betul. dipanggil maju ke counter akan dicek ya sama petugasnya. Betul, dicek lagi dokumen semuanya ya. Betul. Biasa sih petugasnya nggak terlalu ribet sih, biasanya cuma nanya kayak tujuannya ke sana mau ngapain, memastikan bahwa nggak ada yang miss. Betul. Kan, karena mereka juga punya tanggung jawab untuk memeriksa dokumennya. Iya. Begitu. Ada special case tapi untuk yang diundang sama keluarga atau teman di sana. Betul. Biasanya tuh dia akan diwawancara sama si staffnya. Ini hubungannya seperti apa, sudah berapa Iya, lama kenal, hubungannya apa, kapan terakhir ketemu itu nanti pasti dia tanya gitu. Kalaupun misalnya ternyata orangnya udah pernah sidik jari, si pengundangnya biasanya juga ditelepon. Pengundangnya iya, atau iya, si iya, aplikannya betul, yang betul, ditelepon betul, gitu. betul. Ini nyambung kalau case yang pengundang ini bisa kita tambahin juga yang di dokumennya kalau kalian mengunjungi keluarga atau Betul. teman dan kalian mau tinggal di tempat dia tinggalnya atau dia. disponsorin oleh mereka, Itu ada formulir kalian harus ya. melampirkan Surat undangan. asli. Oh iya Gitu. betul, yang dari Kirim dong ya? Dikirim ya? dikirim dari Kirim Jerman. Jadi pakai nggak ada alasan JJJ itulah. Oh, iya. jadi nggak ada alasan pakai alasan. kopi atau Nggak bisa. scan Harus gitu, asli nggak ya? bisa. Harus asli karena gitu. nanti itu dilihat sama kedutaan terus dibalikin lagi. Iya, Nah, itu harus betul. dibawa waktu mereka flight ke sana kan. Betul sekali gitu. Jadi ketika semuanya udah lengkap nih, masuk di counter, petugasnya udah oke, nanti mereka akan input datanya, terus Betul. habis itu pembayaran. Nah, Bayar. enaknya pembayarannya itu selain kalian bisa bayar cash, bisa pakai Pakai debit debit. atau kredit. Oh, oke. Nah, ini lumayan ada lumayan ini ya dia efisien ada sih. apa? Edisinya ya, mesin edisinya di Ada, sana ya. ada. Tinggal Jadi- gesek saja. Jadi kalian kalau misalkan tiba-tiba uangnya kurang atau memutuskan jumlahnya agak besar, jadi enak. Itu ada extra charge-nya nggak sih? Kalau di salah satu Application aplikasi center lain kan ada tuh casnya satu aplikan 23.000. Ini nggak ada kok. Nggak ada Ini ya. Berarti kayak transaksi biasa aja ya. transaksi biasa Kayak debit aja, biasa, jadi sesuai. udah lebih efisien gitu. Begitu udah selesai ya udah, kalau Tinggal kalian nunggu belum biometrik. sidik jari ya udah, Tinggal kalian nunggu nunggu biometrik ya. sidik jari selesai. Habis itu selesai dan pulang. Prosesnya berapa lama ya? Nah, prosesnya ini kalau diinformasikan resminya dari pihak kedutaan kayaknya sempat berubah deh dari yang 7 hari sekarang jadi 15 hari kerja. Oke. Gitu. Tapi karena ada kemudahan kalian bisa ngecek lewat telepon gitu. Iya, atau lewat apa website-nya Website bisa. juga, jadi kalian bisa cek secara berkala lah. Katakanlah setelah 5 hari. 5 hari atau setelah 7 7 hari hari, kalian boleh bisa mulai cek. cek lah di website-nya bisa atau Oke. kalian bisa coba telepon karena memang biasanya lebih cepat juga ya. Itu berarti prosesnya jadi lebih lama ya dibanding waktu proses di Oh kedutaan. iya, di kedutaan memang 3-4 hari ya 3-4 hari dan udah tanggal Ya, pengadilan. udah betul. Gitu Kalau kan. udah itu ada capnya. Kalau
di VFS mereka nggak bisa mastiin selesainya kapan karena tergantung kedutaan. Jadi kedutaannya harusnya rajin-rajin ngecek lah, atau kalau kalian minta tolong sama kami nanti kami yang ngecek. tuh. Jadi tinggal kita info Bisa aja selesai atau belum. lah, tenang. Baik. Nah, setelah itu mungkin tadi kita udah infoin juga ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Betul. Seperti itu udah kita infoin tadi. Satu, undangan. otomatis undangan tadi Ya. kalau ada keluarga atau teman ya undangannya tadi harus asli. Jadi jangan pakai undangan secara tertulis atau email Ya, gitu. Itu betul. nggak akan diterima gitu. Nanti kan bermasalah gitu. Iya, jadi nanti takut memperpanjang ya prosesnya, Iya, jadi memperpanjang bolak-balik. prosesnya, betul. Nah, kemudian yang tadi kita infoin juga adalah ketika kalian ngeprint formulirnya itu harus sama dipastikan kualitasnya baik. kualitasnya bagus Oke. gitu. Karena di situ ada panduannya juga, print outnya terutama ya bagian barcode-nya dan pengisiannya kita sangat-sangat sarankan jangan ada yang salah. Itu barcode-nya untuk apa ya? Kenapa harus bagus gitu? Ada di bagian mana dia? Karena nanti pas kita sidik jari, formulir dan sekalian barcode itu akan di-scan oleh oh pihak iya, aplikasi formulir center. tuh di atasnya ada barcode ya, di depan. Iya, di depannya. jadi akan oke. di-scan. Kalau nggak kebaca, mau nggak mau kalian harus ngeprint lagi. Oke, Gitu. jadi Walaupun ada memang tempat print tapi ya buang-buang waktu coba ya. carilah tempat print yang benar lah. Dan Jangan- murah sih. Ya, murah bagus lah paling. Udah murah maunya yang bagus murah lagi. yang bagus Ya, gitu. pergilah ke belakang lah. Betul. Dekat-dekat situ tuh gitu. Ada. Dan Apa lagi? yang seperti biasa yang perlu kita infoin juga seperti biasa nih, kalau anak di bawah 18 tahun terus perginya hanya dengan salah satu orang tua atau enggak tidak, sama orang tua berarti harus ada surat izin kah? surat izin dan kedua orang tuanya harus datang. Jadi kalau misalkan gue akan pergi dengan kedua orang tua, salah satu gue pergi sama nyokap gue doang nih, Kan udah enggak 18. misal Oh, bisa. Oke, Italia itu ya. Ya, iya, Italia Italia. mirip-mirip. boleh diganti nggak? Nggak ada ya. Iya, betul. Jadi tetap Iya, orangnya kalau datang. ditanya kan saya udah ada surat KTP, sponsor udah segala sudah. macam, tetap diharuskan dari pihak kedutaannya kedua orang tuanya ketika anaknya dan misalkan istrinya nih apply harus hadir juga. Oke, untuk tanda tangan Ada di tanda form. tangan di formulir harus di depan petugasnya. Oke, sama ada surat kayak Iya, izinnya gitu ya dari itu yang dari tanda tangan kedutaan ya. dari kedutaan. Jadi memang jadi kalian Jangan so dewasa. ngeyel gitu. Jangan so dewasa. Kalau belum 18 suruh orang tuanya. Nah, begitu. Nggak ada coba-coba main sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Jangan Tidak nakal ya. Biaya tadi belum kita Oh infoin iya, dong. biayanya sekarang masih 60 euro kah? 80. Oh, udah naik ya. Jadi rata-rata Per kapan memang tuh naiknya per dia? Schengen itu negara-negara Schengen itu memang per sekitar Februari 2020 ya. 20 ya udah naik ya. Itu sudah naik, yang dari base visanya harganya sekitar 60 euro naik jadi 80 euro. Oke, Jadi itu kalau di rupiah sekitar rupiahnya kurang lebih sekitar 1,3 sekian atau 1,4 juta. itu Hanya baru visanya visanya, aja. belum sama Plus logistik. Ada namanya biaya logistik untuk VFS itu sekarang sih sebesar 280.000 ya. Oh, turun ya? Kayaknya turun apa naik? Kayak sekitar segitu ya. Sekitar segitu logistik deh. turun. Karena memang biasanya nih terutama kedutaan Jerman itu biasanya untuk harga visanya itu secara berkala mereka selalu update betul harga betul. visanya, dan terutama kalau logistik VFS sih mungkin jarang ya, Jarang. tapi biasanya kita sebelum submit itu kita selalu ngecek Ngecek memastikan harga update minimal kita sudah punya appointment besok, kalian cek lah malamnya gitu, jadi supaya nggak salah. Nggak salah ngambil duit nyiapin dananya ya. Kalau cuman beda mungkin kayak 50 sampai 100.000 mungkin nggak masalah ya betul. gitu. Takutnya bedanya jomplang banget ya. atau jadi 3 Dari juta, 3 gitu juta, kan. dari 1,3 juta pergi Nah, haji. Enggak, aja jadi dia. Betul. Nah, untuk yang Jerman sih sebenarnya selain dari mereka ngasihnya nggak terlalu panjang validitasnya, kalau untuk prosesnya Standar lah ya, itu dokumen sih sebenarnya juga semua nggak ada. jadi Karena nggak ada yang banyak sih spesifik ya dari betul, itu. karena kadang-kadang tuh orang suka nanya kayak, Mas jangan visa Jerman deh, yang lain aja yang gampang. Sebenarnya enggak. Enggak, sama aja semua kedutaan tuh Biasanya mereka menghindarin
dapat valid visanya yang pendek. Jadi mereka nggak mau apply-nya visa Jerman. Padahal Jerman ngasihnya multiple, 10 hari. Multiple 10 hari. Mau kemana? Multiple tapi 10 hari. Tapi Jerman Tapi bagus kan kok tempatnya. nggak harus lama-lama juga di sana, ngapain lama-lama. Iya. Indomie nggak ada. Nggak ada. Susah nyarinya. Gitu. Jadi ya satu lagi sih yang perlu dipastiin adalah apply lah sesuai dengan negara tujuan. Gak usah lah Iya. coba-coba colongan ke Jerman, masuknya ke Spanyol. Ntar kalau ke gap ditolak habis. Iya, susah lagi benerin. Susah lagi benerin ya. Begitu masuk Berantakan Jerman lagi kan. nggak bisa diterima. Iya, makanya. Soalnya itu udah gini, susah. dari pengalaman kita sih memang imigrasi Jerman ya pas ketika kalian masuk ke sana itu termasuk salah satu yang ketat. Jadi distrik ya berarti. jadi nggak, kalau mungkin negara-negara lain oh ya udah masuk aja yang penting punya visa, mungkin dia akan bertanya, ini kok visanya visa Belanda nih, kamu ngapain ke Iya. Jerman, bisa jadi akan ditanya seperti itu. Gitu. Apalagi pakai visa Spanyol ke Jerman ya Pak Ju ya? Iya kan? Danger, nggak boleh. Jauh Waktu itu- juga. Emang ada yang suka gitu ya? Ada yang suka begitu. Waktu itu ada yang Emang sampai sering ya, Jo? Waktu itu ada yang sampai dimintain tiket. Waduh. Karena tiketnya bener gak nih ke Jerman, kok visanya Spanyol? Wah, kusut. Curiga. Itu Iya. takutnya dia mau ke Madrid malah ke Munchen nggak nyambung. Nanti gimana ini jadinya? Oke. Jadi gitu. yang basic-basic mengenai Jerman sudah kita infokan. Iya, secara garis besar Secara seperti garis itulah. besarnya. Itu selain dokumen sama pengalaman pribadi kita Iya, aja lah waktu ngurus kalau mereka. kalian misalnya ternyata punya pengalaman yang berbeda atau apa ya Yang unik, yang aneh, boleh di-share. Mungkin yang nanti rasa kita bahwa gue nggak gitu kok, gue beda beda. begini, gue bisa selesai 1 hari. Nah, coba deh kalian bisa share di bawah, di bawah, bisa, di komen apa, ya. di komentarnya, Di komentarnya gitu, di-share. kalian apply dengan siapa gitu. Kok bisa? Kok bisa? Dikasih apa? Dokumennya maksudnya. Dokumennya selengkap apa? Oh iya, Gitu. penting hari. tuh. Canggih. Canggih 1 hari itu rekor. Iya. Jarang-jarang gitu. Apa kalian nungguin bikin kemah di kedutaan mungkin? Iya, bisa jadi gitu ya, bisa aja. Bisa jadi. Oke, jadi jangan lupa Di subscribe juga. di subscribe, di like dan di share buat ke teman-teman yang membutuhkan. Dan Betul. Kalau malas ngeliat muka kita berdua cuman suka sama suaranya, bisa dengerin di mana? di podcast, Di podcast. gitu. Kalau kalian ada anak podcast, Anak anjing. podcast. Podcast, Bro. Podcast bro, padahal nggak punya kuota. Maaf, bercanda. Ada kuotanya yang harian. Oh iya. Ya, tapi kan 10 giga Oh iya sehari. betul, 10 giga sehari. Iya, Tetap dipakai ya. cuma 500 mega. Coba juga. Udah Kita jadi kemana-mana. Kita akhiri saja. Jangan lupa tadi di subscribe, di like, komen sama di share ya. Biar video ini manfaatnya banyak, faedahnya Betul, banyak buat faedahnya orang-orang banyak. lain yang membutuhkan. Moga-moga sampai ke Mama Dedeh ya. Iya, paling enggak sampai UAS lah. Ustaz Abdul Somad kalau mau ngurus visa Jerman bisa gitu. Oke, Oke, thank you, dah. dah.